Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang vektor kecoa. Terdiri dari Anissa, Denisa, Lia, Tias, dan Tita. Kecoa adalah serangga dengan bentuk tubuh oval, pipih dorsal ventral, kepala tersembunyi di bawah pronotum. Pronotum dan sayap licin, nampaknya keras, tidak berambut, dan berlendir, berwarna coklat dan coklat tua. Kecoa adalah salah satu insekta yang termasuk ordo Orthoptera atau bersayap dua, dengan sayap yang di depan menutupi sayap yang di belakang dan melipat seperti kertas. 5 penyakit bahaya yang disebabkan oleh kecoa. 1. Tipes. Demam tifoid atau yang kita kenal dengan tifus merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Salmonella typhi. Bakteri jenis ini menjadi salah satu sumber penyakit yang dibawa oleh kecoa yang mengkontaminasi makanan atau minuman. 2. Salmonellosis. Penyakit salmonellosis juga dapat disebabkan oleh kecoa karena terinfeksinya saluran usus oleh bakteri Salmonella yang terdapat pada kecoa. 3. Disentri menjadi salah satu penyakit yang paling utama disebabkan oleh kecoa. Penyakit ini merupakan infeksi usus yang mengakibatkan diare dengan disertai darah dan lendir pada feses. 4. Kolera merupakan penyakit diare akut yang disebabkan oleh infeksi usus akibat terkena bakteri Vibrio cholera. Bakteri Vibrio cholera ini ditemukan pada air yang sudah terkontaminasi. Karena bakteri ini juga terdapat pada tubuh kecoa, bisa saja air yang kamu konsumsi terkontaminasi melalui kecoa yang di rumah. Gejala klinik dari penyakit yang ditimbulkan: pertama, tipes, demam 39 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius, pembesaran ginjal dan hati, batuk kering, penurunan berat badan, kehilangan nafsu makan, munculnya ruam pada kulit berupa bintik-bintik kecil berwarna merah muda. 2. Salmonellosis, diare, mual, muntah, demam, menggigil, kram perut, sakit kepala, terdapat darah dalam tinja. 3. Disentri, diare berdarah, mungkin juga ada nyeri perut, kram, demam, malaise, atau merasa tidak enak. 4. Kolera, diare parah berkali-kali hingga kehilangan cairan tubuh atau dehidrasi, mual, muntah. Siklus hidup kecoa. Pertama, telur. Kecoa betina menghasilkan telur mereka dalam bentuk kapsul yang dikenal dengan sebutan OTK. Setiap spesies kecoa memiliki bentuk OTK yang berbeda dan seringkali digunakan dalam melakukan identifikasi jenis spesies kecoa tertentu. Jumlah telur bervariasi tergantung pada spesies kecoa. Nimfa. Setelah perkembangan di dalam telur selesai, nimfa akan berusaha untuk keluar dari OTK. Kecoa muda akan melewati beberapa tahap, salah satunya adalah dengan bergantinya kulit, dan tumbuh lebih besar hingga mereka mulai terlihat seperti kecoa dewasa. Namun demikian, nimfa atau kecoa muda tidak matang secara seksual dan belum memiliki sayap yang sepenuhnya terbentuk, jika terdapat sayap pada spesies tertentu. 3. Kecoa dewasa. Setelah kecoa mencapai tahap atau usia dewasa, mereka akan memiliki sayap dan antena yang sepenuhnya berkembang. Kecoa dewasa juga ditandai dengan kesiapan mereka untuk berkembang biak atau bereproduksi. Cara penularannya: kontaminasi makanan. Penularan penyakit yang ditimbulkan oleh kecoa dapat terjadi melalui organisme patogen sebagai bibit penyakit yang terdapat pada sampah atau sisa makanan di mana organisme tersebut terbawa oleh kaki atau bagian tubuh lainnya dari kecoa. Kemudian melalui organ tubuh kecoa, organisme sebagai bibit penyakit tersebut mengkontaminasi makanan. Pencegahan penyakit. 1. Tipes. CTPS, mencuci makanan yang ingin dimakan seperti buah dan sayur, menjaga daya tahan tubuh dengan makanan yang bernutrisi, pastikan air yang kita konsumsi bersih. 2.
2. Salmonellosis, mencuci bersih dengan air mengalir bahan makanan dan alat makan, memasak air untuk minum sampai benar-benar matang, selalu mencuci tangan dengan sabun. 3. Disentri, hindari makanan buah-buahan yang dikupas orang lain, usahakan minum air di botol yang masih tertutup rapat dan dimasak hingga mendidih. Jangan gunakan es batu untuk minum karena bisa saja terbuat dari air yang terkontaminasi. 4. Kolera, tidak membeli makanan yang tidak terjamin kebersihannya, tidak mengkonsumsi makanan mentah atau setengah matang, tidak mengkonsumsi susu segar yang belum diolah, minum air mineral yang dimasak hingga mendidih. Pengendalian faktor pencegahan. Cara ini termasuk melakukan pemeriksaan secara teliti barang-barang atau bahan makanan yang akan dinaikkan ke atas kapal, serta menutup semua celah-celah, lubang, atau tempat tersembunyi yang bisa menjadi tempat hidup kecoa dalam dapur, kamar mandi, pintu, dan jendela. 2. Sanitasi. Cara yang kedua ini termasuk memusnahkan makanan dan tempat tinggal kecoa, antara lain membersihkan remah-remah atau sisa-sisa makanan di lantai atau rak, segera mencuci peralatan makanan setelah dipakai, membersihkan secara rutin tempat-tempat yang menjadi persembunyian kecoa seperti tempat sampah, di bawah kulkas, kompor, furnitur, dan tempat tersembunyi lainnya. 3. Trapping, perangkap kecoa yang sudah dijual secara komersil dapat membantu untuk menangkap kecoa dan dapat digunakan untuk alat monitoring. Penangkapan perangkap kecoa yang efektif adalah pada sudut-sudut ruangan, di bawah wastafel dan bak cuci piring, di dalam lemari, dan di bawah pipa saluran air. 4. Pengendalian dengan insektisida. Pengendalian bahan kimia ini dilakukan apabila ketiga cara di atas telah dipraktikkan namun tidak berhasil. Faktor yang mempengaruhi satu faktor kebiasaan atau kesukaan ini dapat dihubungkan dengan berpengaruhnya kecoa terhadap bisa atau tidaknya kontak dengan agen maupun host. 2. Faktor habitat akan mempengaruhi terjadinya perpindahan penyakit dari agen kepada host baru, di mana spesies serangga yang hidupnya hanya berada pada tempat tinggal di mana kecoa ditetaskan saja. 4. Faktor kecepatan perkembangan biak. Adanya percepatan perkembangbiakan pada kecoa tentu akan mempengaruhi jumlah populasi pada suatu spesies. 4. Faktor biokimia. Ini terjadi pada agen yang mengalami perkembangan dalam tubuh vektor. Cukup sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.